Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari program studi budidaya tanaman perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur stasiun proses pembuatan gula. Yang pertama yaitu masuk pada stasiun penggilingan. Proses diawali dari batang tebu yang diangkut menggunakan truk, kemudian ditransportasikan ke can-table, lalu dihamparkan agar mudah masuk ke can conveyor sehingga batang tebu tertata rapi. Selanjutnya dari can-table, batang tebu kemudian diumpankan ke can cutter dan can slider. Pada can cutter, batang tebu dipotong menjadi kecil, kemudian diumpankan lanjut ke can slider. Potongan tebu pendek disayat menjadi sayatan-sayatan kecil sehingga mengefisiensi pemerasan. Selanjutnya, sayatan tebu masuk unit gilingan yang terdiri dari roll crusher, chain conveyor, dan tangki air imbibisi. Air imbibisi ini digunakan dengan cara disemprotkan yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pelarutan sukrosa atau gula tebu. Selanjutnya, tebu masuk pada gilingan 1 dan menghasilkan perahan pertama atau NPP dan ampas. Ampas gilingan 1 lalu masuk gilingan 2. Ampas belum masuk ditambahkan air imbibisi dari nira tambahan perahan 3. Nira hasil perahan 2 ini disebut nira perahan lanjut atau NPL. Ampas gilingan 2 lanjut masuk gilingan ketiga, ditambahkan air imbibisi. Dari perahan nira gilingan 4, nira hasil perahan gilingan 3 ini diumpankan pada gilingan 2 sebagai air imbisi. Dan ampas gilingan 3 masuk gilingan 4. Ampas gilingan 4 juga sama ditambahkan air imbisi yang bersuhu 60-70 derajat Celcius. Nira hasil gilingan 4 kemudian diumpankan ke gilingan 3 sebagai air imbisi. Dari gilingan 4 dihasilkan ampas tebu atau bagase yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Nah, proses ini berjalan berulang sehingga didapatkan NPP atau NPL yang cukup, kemudian dialirkan menuju ke DMS screen untuk dipisahkan dari serat-serat tebu yang terikut, kemudian disimpan pada tangki penampungan nira yang berasal dari pengepresan disebut nira mentah. Selanjutnya masuk pada stasiun pemurnian. Nira mentah dari tangki lanjut dipompa tahap pemurnian awal. Nah, pada tahap ini nira mentah dialirkan ke heat exchanger untuk dipanaskan mencapai suhu 70 derajat Celcius. Pemanasan ini bertujuan untuk memudahkan mempercepat jalannya reaksi yang akan terjadi. Nira hasil pemanasan kemudian dialirkan menuju ke defekator. Pemurnian awal diawali dengan nira dialirkan ke defekator dan terjadi proses defekasi. Nah, defekasi ditambahkan susu kapur atau CaOH2. Tujuannya agar terbentuk endapan dan menaikkan pH sehingga dapat meminimalisir kerusakan karena kondisi asam. Proses defekasi terjadi 2 kali, yaitu defekasi pertama pH menjadi 6,5 lanjut dialirkan ke defekator 2 dan mengalami proses defekasi lagi sehingga didapatkan nira tinggi dengan pH 7,5. Dari defekator 2 nira dialirkan ke defekator 3, kemudian mengalami proses defekasi kembali dan dihasilkan nira jernih dengan pH 9,5. Selanjutnya nira dengan pH 9,5 dialirkan ke sulfitator. Pada sulfitator dialirkan gas CO2 dengan tujuan menetralkan kelebihan suhu kapur sehingga didapatkan nira jernih dengan pH 7-7,2. Karena jika nira tetap basah berdampak pada warna nira yang coklat dan hasil akhir gula yang kemerahan. Warna ini dihasilkan karena nira terdapat glukosa pH di atas 7,8. Selanjutnya hasil sulfitasi dialirkan ke tengah penampungan nira, ke tangki penampungan nira. Nira jernih dipompakan melewati heat exchanger untuk menaikkan suhu dari 105 derajat Celcius bertujuan untuk mempercepat reaksi pengendapan yang akan terjadi pada proses clarifier untuk membunuh organisme.
Nira dari heat exchanger dialirkan ke flash tank berguna untuk membuang gas pada nira yang terdapat menghambat proses pengendapan. Dari flash tank nira dialirkan ke clarifier atau sediment tank berguna untuk membuang gas-gas pada nira yang dapat menghambat proses pengendapan berupa pengotor pada nira. Dalam clarifier ditambahkan flokulan untuk mempercepat proses pengendapan. Nah, hasil nira jernih dari proses pengendapan dan sedikit pengotor berupa ampas halus yang terikut. Nira lalu dialirkan ke penyaringan. Hasil proses penyaringan yaitu nira jernih yang kemudian ditampung pada tangki nira jernih. Sedangkan nira kotor dari clarifier ditampung di tangki nira kotor. Nira kotor ini dialirkan ke mixer. Di dalam mixer, nira kotor dicampur dengan ampas halus hasil penggilingan proses unit gilingan. Nira kotor yang telah bercampur dialirkan ke rotary vacuum filter. Nira ini disaring dan dihasilkan nira tipis dan dialirkan menuju tangki nira mentah untuk diproses kembali menuju tahap pemurnian. Dari rotary vacuum filter juga dihasilkan kotoran hasil penyaringan. Biasanya disebut dengan blotong. Nira dari clarifier dipompa ke heat exchanger untuk dipanaskan pada suhu 100 sampai 110 derajat Celcius sebagai pemanasan awal sebelum ke evaporator. Selanjutnya memasuki stasiun evaporator. Nira dialirkan ke evaporator multiple evaporator yang terdiri dari 4 evaporator bertujuan menguapkan air yang masih terkandung di dalam nira jernih agar menghasilkan nira pekat. Prinsipnya nira diuapkan atau dipekatkan sehingga didapatkan nira pekat dan uap panas. Uap panas dari evaporator digunakan sebagai uap panas evaporator berikutnya untuk memekatkan nira yang sudah dipekatkan dari evaporator sebelumnya. Jadi evaporator pertama menghasilkan uap panas dan nira pekat. Nira pekat kemudian dialirkan ke evaporator 2. Uap panas yang dihasilkan dari evaporator pertama digunakan sebagai uap panas pada evaporator kedua untuk menguapkan nira pekat dari evaporator pertama dan terjadi berulang hingga pada evaporator keempat. Hasilnya nira kental yang gelap. Nira kental ini selanjutnya dialirkan ke sulfitator. Nah, sulfitator yang kedua ini bertujuan untuk memucatkan warna dari nira kental sehingga nantinya warna gula yang dihasilkan putih bersih. Proses ini menggunakan gas belerang yang dialirkan ke dalam sulfitator. Hasil proses sulfitasi ini kemudian ditampung dalam tangki nira atau sulfitir. Dari tangki ini nira kemudian dialirkan menuju pan evaporator untuk dikristalkan melalui proses kristalisasi. Selanjutnya memasuki stasiun pemasakan atau kristalisasi. Proses kristalisasi ini bertujuan untuk mengkristalkan gula pekat atau nira kental menjadi kristal sukrosa atau kristal gula. Pan evaporator berfungsi meningkatkan konsentrasi sukrosa hingga lewat jenuh dan memperbesar inti dari kristal sukrosa. Selanjutnya, nira kental pada pan evaporator mengalami beberapa proses, yaitu nira kental dari tangki sulfitir dialirkan ke dalam pan evaporator A, atau nira kental ini dikentalkan sampai lewat jenuh, ditambahkan juga FCS atau fine crystal seed atau bibit gula. Dari proses ini dihasilkan nira kelewat jenuh dari pan evaporator A dialirkan menuju palung pendingin A, berfungsi mempercepat perbesaran inti kristal melalui proses pendinginan cepat. Selanjutnya, stasiun putaran. Nira kemudian dialirkan menuju centrifugal separator atau putaran atau pusingan terbagi menjadi 3. Pada pusingan A1, nira diputar hingga didapatkan gula A dan juga strup A. Strup A adalah cairan nira yang belum terkristalkan. Strup A ini dialirkan ke pan evaporator B sebagai bahan baku proses evaporasi pada pan tersebut. Sedangkan gula A diumpankan menuju putaran A2 untuk dipisahkan kembali antara gula dan cairan nira. Dari putaran A2 didapatkan gula produk dan juga clear A.
Clear A sama dengan strup, hanya saja clear hanya diperoleh pada putaran A2. Clear diumpankan kembali ke pan evaporator A untuk dipisahkan kembali, sedangkan gula produk akan mengalami proses selanjutnya. Kembali ke strup A. Strup A dialirkan ke pan evaporator B untuk dikentalkan. Dari pan evaporator B didapatkan nira kental, kemudian dialirkan menuju ke palu pendingin B untuk memperbesar inti kristal melalui pendinginan. Dari palung pendinginan B dialirkan menuju ke pusingan B. Dari putaran B ini didapatkan gula B, kemudian dialirkan menuju ke pan evaporator A sebagai bahan baku proses evaporasi bersama clear A dan nira kental dari tangki nira tersulfidir. Sedangkan strup B kemudian dialirkan menuju ke pan evaporator C sebagai bahan baku proses evaporasi pada pan tersebut. Strup B dialirkan menuju ke pan evaporator C untuk dikentalkan. Dari pan evaporator C didapatkan nira kental dan kemudian dialirkan menuju palung pendingin C untuk memperbesar inti kristal melalui pendinginan. Dari palung pendinginan C ini dialirkan menuju ke pusingan C1 dan diputar hingga didapatkan hasil samping berupa tetes tebu atau molase. Nira dari putaran C1 dialirkan menuju ke putaran C2 untuk dipisahkan gula dan cairan nira. Dari putaran C2 ini didapatkan gula C yang kemudian dialirkan menuju ke pan evaporator B sebagai bahan baku proses evaporasi bersama strup A, sedangkan strup C dari pusingan C2 dialirkan menuju ke pan evaporator C untuk diproses ulang bersama dengan strup B sebagai bahan baku pada proses evaporasi pada pan tersebut. Proses ini dari masing-masing pan evaporator berjalan secara kontinu dan berujung pada penghasilan gula produk. Terakhir, stasiun penyelesaian. Pada stasiun ini gula dihasilkan evaporasi akan mengalami pengeringan, penyaringan, dan juga penyimpanan bertujuan menyelesaikan proses evaporasi sehingga menghasilkan gula yang siap dipasarkan, juga mengurangi kadar air pada gula dan menurunkan suhu gula mencapai 50 derajat Celcius. Dari pan evaporator dihasilkan gula produk ditransportasikan dengan talang goyang menuju ke pengering dengan digoyangkan menuju rotary drum dryer. Dalam ini gula dikeringkan dan dihilangkan kadar airnya dengan melarikan udara panas yang menggunakan blower. Gula kering ditransportasikan dengan buket kering menuju ke vibrating screen. Gula disaring dengan digetarkan. Terdapat 3 jenis saringan. Yang pertama, saringan gula halus, gula produk, dan gula kasar. Gula halus dan gula kasar diproses dan dikemas sebagai bahan gula produk. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya dari alur proses pembuatan gula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.